Sebelum kita ke perencanaan kehamilan, kita harus tahu dulu apa sih kehamilan yang sehat itu. Kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik dan mental. Oleh karena itu, penting dilakukan perencanaan kehamilan. Kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik dan psikologis ibu pada kehamilan menjadi lebih baik. Jika fisik kita sudah siap tetapi psikologis kita tidak siap, akan mendapatkan beberapa gangguan untuk menghadapi kehamilan. Seperti yang kita tahu, ibu hamil akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Jadi, sebelum hamil, kita membutuhkan persiapan fisik dan psikologis untuk kehamilan yang sehat. Dukungan psikologis dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial. Di sini, para suami harus memberikan kasih sayang dan memberikan penghargaan apapun tindakan kecil yang ibu lakukan. Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal. Melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Di sini, perencanaan kehamilan diupayakan. Misalnya, kehamilan kedua tidak boleh jarak yang terlalu dekat dengan kehamilan yang pertama, agar tidak berisiko komplikasi pada saat persalinan atau pada saat kehamilan. Perencanaan kehamilan merupakan hal yang penting untuk dilakukan setiap pasangan suami istri. Baik itu secara psikolog, fisik, dan finansial adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Kehamilan yang baik itu direncanakan dan dipersiapkan, karena hamil itu butuh persiapan fisik dan psikis yang sehat dari seorang ibu. Bila fisiknya tidak sehat dan psikisnya belum siap, maka ibu hamil sangat mudah terserang stres. Akibatnya, kehamilannya akan terganggu dan berpengaruh terhadap kesehatan janin. 5-10% wanita yang hamil itu mengalami depresi. Kehamilan adalah berubahnya kondisi tubuh, terutama rahim, sehingga mempengaruhi kondisi psikologisnya. Yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan yang sehat, yang pertama, pemeriksaan kesehatan, yang kedua, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan olahraga teratur, yang ketiga, meningkatkan asupan makanan bergizi, yang keempat, gaya hidup, yang kelima, perencanaan finansial atau keuangan, yang keenam, persiapan secara psikologis dan mental. Persiapan sebelum hamil, pertama memahami faktor risiko depresi pasca persalinan atau postpartum depresi. Yang kedua, memahami apa yang bisa terjadi saat hamil. Yang ketiga, mencari support system. Yang keempat, menyadari pentingnya kesehatan mental. Kesiapan aspek psikologis dalam persiapan kehamilan. Apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya mulai menjalani konseling prahamil. Konseling ini merupakan berisi saran dan anjuran seperti dengan cara melakukan pemeriksaan fisik. Tujuan dari konseling prahamil ini akan mempersiapkan calon ibu beserta calon ayah dan untuk menyiapkan kehamilan yang sehat sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Konseling prahamil dilakukan untuk mencegah cacat bawaan akibat kekurangan zat gizi tertentu atau terpapar zat berbahaya. Agar kehamilan yang akan dijalani tidak menimbulkan ketegangan, maka hindari hal-hal yang memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal. Stres dapat mengganggu siklus bulanan dan mencegah proses ovulasi. Sebuah studi membuktikan bahwa wanita dengan tingkat stres tinggi umumnya akan sulit untuk hamil. Dukungan dari keluarga dalam persiapan kehamilan. Sebagian ibu hamil mengalami kesusahan untuk mengatur emosi karena perubahan yang terjadi, apalagi perubahan pada kehamilan trimester pertama. Dukungan keluarga untuk ibu hamil sangat penting dan banyak manfaatnya. Seluruh anggota keluarga harus turut ambil bagian mendukung si ibu hamil agar lebih siap menjadi orang tua kelak. Bukan hanya dari suami, tapi juga dari orang tua, mertua, kakak, adik, saudara, atau bahkan teman dekat sekalipun. Untuk orang tua, mertua, dan keluarga yang lainnya,
Bentuk dukungan yang bisa dilakukan keluarga diantaranya adalah sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil, mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Saat bertemu juga bisa memberi dukungan moral yang sangat besar. Di beberapa daerah, ritual adat tertentu bisa menjadi bentuk dukungan ibu hamil. Dukungan suami. Secara personal, istri tentu sangat membutuhkan dukungan dari suami. Selama masa kehamilan, peran suami siaga akan meningkatkan kesiapan ibu hamil sampai dengan menjelang masa persalinan. Dengan memberikan good treatment kepada istri, diharapkan sudah memberi semangat bagi istri menjalani kehamilan. Yang harus dilakukan suami, yang pertama harus selalu membina hubungan baik. Yang kedua, membuat istri merasa nyaman dengan memberikan banyak perhatian dan menjaga komunikasi dengan baik. Yang ketiga, menemani memeriksakan kandungan ke dokter. Atau jika di tengah waktu sibuk bekerja, usahakan untuk menanyakan keadaan istri melalui personal chat atau video call.